Zona Integritas Pem4TK BMTI bersama pimpinan dan jajaran berkomitmen untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Semua yang kita lakukan, pertama untuk dalam rangka meningkatkan kompetensi guru, dan juga bagaimana murid-murid kita memiliki nilai kepekerjaan yang tinggi supaya tetap bisa ditangkap oleh industri. Sertifikasi yang kita juga buat juga diterima oleh industri dan mereka juga langsung kerjasama dengan industri. Itu ujung-ujungnya adalah bagaimana Satker bisa meningkatkan reformasi birokrasi. Dalam peningkatan reformasi birokrasi, Satker dituntut untuk bisa merubah pola pikir untuk individu. Jadi pola pikir individu. Satker dituntut bisa menuntut budaya kerja. Ada perubahan budaya kerja. Budaya kerja yang dulu sifatnya hanya konvensional, biasa-biasa saja, tetapi sekarang kita harus mencoba sesuatu yang luar biasa, yang tidak hanya sekedar rule of the trade. Kita harus bisa berpikir yang lebih inovatif lagi, yang lebih cerdas. Ada satu pola perencanaan yang jelas, ada satu pola skala prioritas yang jelas, ada satu pola bagaimana apa yang sudah kita lakukan, monefnya jalan atau tidak. Jangan sampai kita melakukan satu pekerjaan berjalan saja, tapi monefnya juga tidak dilakukan. Kita tidak akan pernah bisa mengukur satu keberhasilan kerja kalau pelaksanaan anggaran dengan perencanaan anggaran, pelaksanaan dan monefnya tidak dilakukan. Monef itu penting bagaimana kita bisa mengukur ketercapaian program umum dan khusus atau prioritas. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus mampu melakukan penguatan ketatalaksanaan. Penguatan ketatalaksanaan itu bagaimana kita membuat satu manajemen proses yang baik, ya kan? Tentu saja kita sudah mulai hilangkan pedoman-pedoman yang sifatnya baku, aturan-aturan main yang sifatnya baku. Aturan main itu hanya sebagai pedoman, tetapi kita harus membuat satu alur kerja yang lebih cepat bisa kita capai, tepat sasarannya, tepat waktu dan tepat guna. Sebagai bahan penilaian Satker ZIWBK WBBM, Pem4TK BMTI harus menyiapkan dan melengkapi dokumen yang diperlukan. Untuk bisa menjawab tentang definisi kinerja Pem4TK BMTI, perlu adanya pemahaman terkait profil kinerja organisasi Pem4TK BMTI itu sendiri. Berikut penjelasannya. Dulu itu untuk mengembangkan kompetensi pendidik dan tenaga pendidikan itu bukan berbasis program dari pusat, tapi apa sih maunya kita gitu. Sehingga ya programnya itu hanya diciptakan oleh BMTI sendiri, padahal apapun yang harus dilakukan itu harus terencana. Kami Pem4TK BMTI itu merupakan unit pelayanan teknis yang berada di lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan yang pendiriannya mengacu kepada Permendiknas nomor 8 tahun 2007 yang kemudian diperbaharui dengan Permendikbud nomor 41 tahun 2012, kemudian diperbaharui lagi dengan Permendikbud nomor 16 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Pem4TK BMTI mempunyai tugas. Tugasnya adalah mengembangkan dan memberdayakan pendidik dan tenaga kependidikan. Dari tugas tersebut, Pem4TK BMTI menurunkan ke dalam 6 fungsi
Fungsi yang pertama adalah penyusunan program. Program yang disusun tentunya terkait dengan tugas, yaitu program pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga pendidikan. Yang kedua, fungsinya adalah untuk mengelola data dan informasi peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. Yang ketiga, fungsi dari Pempat TK BMTI adalah untuk memfasilitasi dan untuk melaksanakan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga pendidikan. Yang keempat adalah untuk melaksanakan kerjasama dalam bidang pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga pendidikan. Yang kelima, fungsinya adalah untuk mengevaluasi program dan mengevaluasi fasilitasi peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, yang terakhir, fungsi dari Pempat TK BMTI adalah untuk melaksanakan urusan administrasi. Reformasi birokrasi adalah budaya kerja yang anti korupsi, berkinerja tinggi, dan meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas. Untuk mencapai zona integritas WBK-WBBM, Pempat TK BMTI harus memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Ada 4 hal yang harus kita lakukan dalam program manajemen perubahan. Yang pertama adalah kita harus membentuk tim kerja yang solid. Maka sejak dari awal kita harus menentukan kriteria dan mekanisme bagaimana memilih tim kerja yang solid. Misalnya, pilihlah orang-orang yang kompeten sesuai dengan bidang garapannya. Kemudian pilihlah orang-orang yang selalu optimis dan pilihlah orang-orang yang mampu bekerja dalam tim. Yang kedua, kita harus membuat dokumen perencanaan pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBM. Di dalam dokumen itu harus kita tetapkan prioritas-prioritas pekerjaan yang harus kita lakukan. Tidak harus semuanya pekerjaan itu dilakukan dalam waktu bersamaan. Buatlah prioritas program itu bulan ke-1, bulan ke-2, bulan ke-3, dan seterusnya. Dan yang paling penting dalam penyusunan program tersebut adalah kita harus punya mekanisme bagaimana untuk mensosialisasikan program itu. Baik itu melalui rapat-rapat, baik itu melalui upacara, baik itu melalui kegiatan-kegiatan pembinaan karakter. Dan kegiatan apapun yang dilakukan di kantor yang bisa kita masuk dalam sesi-sesi tertentu untuk mensosialisasikan secara konsisten program kerja itu. Yang ketiga, kita harus melakukan monitoring dan evaluasi. Pastikan bahwa seluruh kegiatan-kegiatan yang sudah kita rencanakan itu dilaksanakan seluruhnya. Kemudian tentu dalam monitoring dan evaluasi itu ada hal-hal, ada temuan, ada gap, ada masalah yang terjadi di sana. Pastikan bahwa masalah itu sudah ditindaklanjuti. Hilangkan paradigma bahwa monitoring dan evaluasi itu adalah untuk mencari kesalahan. Tetapi berpikirlah bahwa monitoring dan evaluasi itu adalah untuk memperbaiki kelemahan kita semua. Yang keempat, lakukan secara konsisten perubahan pola pikir dan budaya kerja. Dalam hal ini, atasan merupakan a rule of model. Dia harus bisa menempatkan dirinya sebagai rule of model. Dia harus bisa menjadi panutan bawahannya. Berikutnya, libatkan seluruh unsur, seluruh elemen, mulai dari jajaran pimpinan, kemudian staf di bawahnya, satpam, pramuwisma, cleaning service, dan semuanya harus terlibat dalam satu kesatuan.
yang akan mendorong tujuan dari manajemen perubahan. Bila tidak, maka kita akan mengalami 3 hal. Kita tidak akan bisa, pertama, tidak akan tercipta komitmen di seluruh unsur, baik itu jajaran, atasan, maupun ke bawahan. Yang kedua, tidak akan tercipta pola pikir dan budaya kerja yang kita inginkan. Dan yang terakhir, akan terjadi resistensi atau penolakan yang begitu besar sehingga program ini tidak akan sesuai dengan harapan kita. Demikian 4 hal yang bisa saya sampaikan terkait dengan program manajemen perubahan ini. Sebenarnya ada 3 target di dalam penataan tata laksana ini. 3 target itu, yang pertama penggunaan teknologi informasi. Penggunaan teknologi informasi ini digunakan untuk penataan tata laksana. Tata laksana di sini adalah proses manajemen, pengelolaan proses manajemen. Kemudian yang kedua, dengan penggunaan teknologi informasi ini diharapkan bisa melakukan efisiensi dan efektivitas di dalam proses pengelolaan manajemen kelembagaan. Diharapkan tujuan akhirnya tercipta suatu peningkatan kinerja. Nah, dari 3 target tersebut ada 3 indikator atau komponen yang harus dikembangkan. Yang pertama, penataan atau perbaikan di SOP, standar operasional prosedur, di mana SOP tersebut ada karena mengacu kepada bisnis proses lembaga. Bisnis proses lembaga itu juga merupakan turunan dari SOTK, peraturan pemerintah atau perundang-undangan yang ada di kementerian. Nah, jadi muncullah di situ SOP. SOP tersebut diterapkan kemudian dievaluasi dan diperbaiki, ujungnya sampai situ. Poin kedua yaitu e-office, di mana prinsipnya adalah otomatisasi perkantoran, sistem kinerja pengukuran unit menggunakan teknologi informasi, kemudian operasionalisasi manajemen SDM. Kemudian pemberian layanan informasi publik, dan terakhir monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi dan informasi. Poin ketiga adalah keterbukaan informasi publik. Prinsipnya ada kebijakan tentang informasi publik, kemudian kebijakan tersebut diterapkan, dimonitor, dan dievaluasi pelaksanaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ipan Ilman Sahidayat, Kasubag Tata Laksana dan Kepegawaian di P4TK BMTI. Salam reformasi birokrasi. Penataan sistem manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi.
Yang kedua, pola mutasi internal. Ketiga, pengembangan pegawai berbasis kompetensi. Yang keempat, penetapan kinerja individu. Kelima, penegakan aturan disiplin, kode etik, kode perilaku pegawai. Dan yang terakhir keenam, sistem informasi kepegawaian. Penguatan akuntabilitas ini meliputi keterlibatan pimpinan, keterlibatan secara langsung pada saat penyusunan perencanaan, keterlibatan secara langsung pada saat penyusunan penetapan perencanaan, dan yang terakhir, memantau pencapaian kinerja secara berkala. Pemantauan pencapaian kinerja ini pada umumnya dilakukan setiap bulan. Kemudian menyangkut pengelolaan akuntabilitas. Pengelolaan akuntabilitas dimulai dari menyiapkan dokumen perencanaan, kemudian memeriksa apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil, memastikan indikator kinerja utama sudah termuat, kemudian memeriksa kembali apakah sudah smart atau belum dokumen perencanaan yang dibuat. Harus dipastikan bahwa laporan kinerja telah disusun tepat waktu dan memuat informasi tentang kinerja. Adanya upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja, serta memastikan SDM yang mengelola akuntabilitas adalah personil atau orang yang kompeten.
dalam penguatan pengawasan menuju wilayah bebas dan korupsi dan menuju WBBM meliputi pengendalian gratifikasi, melakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi. Implementasi pengendalian gratifikasi. Penerapan sistem pengawasan internal pemerintah atau SPIP, membangun lingkungan pengendalian, penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan, pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi. SPI diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait. Pengaduan masyarakat. Implementasi kebijakan pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil penerapan pengaduan masyarakat, monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat. WBS atau whistleblowing system, adanya internalisasi WBS, penerapan WBS, evaluasi atas penerapan WBS, tindak lanjut atas penerapan WBS. Penanganan benturan kepentingan. Identifikasi benturan kepentingan dalam tusi utama, sosialisasi, internalisasi penanganan benturan kepentingan. Implementasi penanganan benturan kepentingan, tindak lanjut atas penerapan WBS. Yang keenam, penyampaian laporan harta kekayaan pegawai. Tingkat kepatuhan penyampaian LHKPN 100% dan tingkat kepatuhan penyampaian LHKASN melalui Siharka 100%. Kita harus memiliki layanan publik yang baik. Yang pertama yaitu standar pelayanan. Standar pelayanan terdiri dari pertama kebijakan, maklumat pelayanan. SOP atau Standard Operating Procedure, review dan perbaikan standar pelayanan dan sistem operating prosedur.
Poin kedua daripada pelayanan publik yaitu budaya pelayanan prima. Yang pertama yaitu melalui sosialisasi atau pelatihan, informasi pelayanan melalui berbagai media. Sistem reward and punishment. Sarana layanan terpadu atau terintegrasi. Kemudian ada inovasi pelayanan yang sudah kami lakukan. Yang terakhir, poin dari pelayanan publik yaitu penilaian kepuasan terhadap pelayanan. Yang pertama ada survei kepuasan masyarakat. Hasil SKM-nya bisa diakses secara terbuka oleh siapapun. Dan yang ketiga, ada tindak lanjut dari hasil survei kepuasan masyarakat tersebut. Laporan tersebut kami distribusi ke unit-unit terkait yang memerlukan penanganan lebih lanjut.